Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2107336 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, pada mata kuliah Mekanika Gerak Kendaraan pada pertemuan 15 kali ini saya akan menjelaskan gaya dan momen aerodinamika pada mobil. Gaya aerodinamika yang terjadi pada mobil secara umum terdapat tiga, yaitu gaya hambat atau drag force aerodinamik, gaya angkat atau lift force aerodinamik FL, dan gaya samping atau side force. Dasarnya gaya-gaya yang terjadi tersebut FD, FL, dan FL tersebut kecepatan angin FA dan sudut arah angin beta A diperoleh melalui pengujian langsung model otomobil aslinya pada terowongan angin wind tunnel. Nilai besaran yang telah didapat dari terowongan angin selanjutnya dihitung dengan menghasilkan coefficient of drag, coefficient of lift, dan coefficient of side. Karena bodi dari kendaraan dan pola aliran udara pada kendaraan, maka besar kemungkinan titik kerja ketiga gaya angin tersebut, yang pada umumnya disebut gaya-gaya tersebut, bekerja pada titik yang disebut dengan center of pressure atau CP. Karena letak CP dan CG berbeda, maka ketiga gaya aerodinamika di atas dapat menimbulkan membuat aerodinamis terhadap sumbu X, Y, dan Z yang berpusat pada CG seperti gambar di bawah. Ada tiga momen aerodinamik yang dapat terjadi pada kendaraan, yaitu momen rolling, momen pising, dan momen yawing pada gambar berikut. Yang pertama itu gaya hambat atau drag force aerodinamik. Gaya hambat adalah gaya udara yang berlawanan arah dengan arah gerak laju mobil, sehingga menghambat traksi mobil. Secara umum, gaya hambat atau drag force dikenal melalui angka coefficient of drag, nilai CJ semakin kecil, maka aerodinamika mobil semakin baik karena gaya hambat timbul semakin rendah. Tabel coefficient of drag CJ secara umum untuk beberapa jenis mobil pada layar berikut. Selanjutnya, hambatan bentuk. Bentuk bodi mobil yang kompleks menyebabkan terjadinya distribusi tekanan di sepanjang permukaan bodi mobil. Saat mobil berjalan, terjadi perbedaan tekanan antara bagian depan mobil dan bagian belakang mobil. Tekanan positif bekerja pada bagian depan mobil dan tekanan negatif pada bagian belakang. Sehingga gaya udara yang bekerja pada bagian depan mobil lebih tinggi daripada gaya bekerja pada belakang mobil. Akibatnya timbul gaya drag yang bekerja berlawanan dengan arah gerak mobil yang menghambat gerak mobil. Pada seperti gambar berikut. Yang selanjutnya itu hambatan pusaran atau turbulensi, vortex. Pada bagian belakang mobil terjadi perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah mobil, menyebabkan terjadinya gerakan aliran udara dari permukaan bawah menuju ke permukaan atas mobil yang berupa pusaran atau turbulensi vortex. Timbulnya defleksi ke arah belakang dari gaya lift menyebabkan terjadinya komponen induced drag dalam arah horizontal sebesar dI semangat FL sin relatif kecil pada seperti gambar berikut. Selanjutnya itu hambatan tonjolan. Adanya tonjolan profil tertentu pada bagian permukaan mobil seperti kaca spion, pegangan pintu, antena, dan aksesoris lainnya yang menyebabkan gaya hambatan. Oleh karena itu, maka komponen tersebut biasanya bentuknya dibuat mendekati bulat dan halus supaya udara yang lewat semakin lancar dan berarti mengurangi hambatan. Selanjutnya, hambatan aliran dalam. Hambatan aliran dalam ini berupa hambatan oleh aliran udara yang mengalir melalui sistem pendingin mesin, yaitu radiator. Hambatan-hambatan tersebut di atas semuanya tidak dapat dihindarkan, tetapi penerapan ilmu aerodinamika akan meminimalisir hambatan yang ada. Pada kenyataannya, hanya hambatan bentuk dan hambatan pusar yang paling besar pengaruhnya terhadap gaya hambat secara keseluruhan. Gaya hambatan tersebut adalah sebagai fungsi dari kecepatan kuadrat. Secara umum, perumusan gaya hambat angin seperti rumus berikut, di mana CD sama dengan koefisien gaya hambat, FA kuadrat sama dengan kecepatan relatif angin, HF sama dengan luar frontal kendaraan, Rho sama dengan desensisi udara, dan FD sama dengan gaya hambat. Yang B, gaya angkat lift force aerodinamik. Perbedaan bentuk antara permukaan atas dan bagian bawah mobil menyebabkan aliran udara pada permukaan atas lebih cepat dari aliran udara pada permukaan bawah, sehingga tekanan pada permukaan atas mobil lebih rendah daripada tekanan permukaan bawah. Faktor lain adalah kekasaran bagian permukaan bawah mobil yang disebabkan oleh profil mesin dan komponen lain yang menyebabkan perlambatan aliran di bawah sehingga memperbesar tekanan aliran permukaan bawah. Gaya ini bekerja pada arah vertikal dan biasanya arah ke atas ditandai sebagai arah positif dan ke bawah sebagai negatif. Pada gambar di atas, gaya lift secara total dapat dirumuskan sebagai rumus berikut, yang dimana CL sama dengan koefisien lift hambat, FA kuadrat sama dengan kecepatan relatif angin,
AF sama dengan luar frontal kendaraan, rho sama dengan density udara, FL sama dengan gaya angkat. Yang C, gaya samping atau side force. Jika ada gerakan angin yang tidak sejajar dengan arah gerak mobil sehingga membentuk sudut tertentu terhadap lintasan mobil, maka akan terjadi gaya samping. Gaya samping bekerja dalam arah horizontal dan transversal sehingga bersifat mendorong mobil ke samping. Bentuk mobil. Bagian depan mobil atau forward body merupakan bagian bodi yang sangat menentukan besarnya gaya hambatan atau drag force. Bagian depan mobil terdiri dari spoiler atau bumper, kap mesin, windscreen, dan kaca depan. Komponen ini berhadapan langsung dengan aliran udara. Semakin cepat jalannya mobil, hambatan udara yang ditimbulkan semakin besar. Selanjutnya itu bagian atap mobil. Bagian atap mobil dapat diperbaiki dengan mendesain atap berbentuk konveks agar memudahkan aliran udara mengalir ke belakang. Jika konvektivitas diperbesar, koefisien of drag dapat diperkecil. Jika bentuk konveks didesain sehingga menyebabkan pertambahan luas frontal area, maka aerodinamik drag juga meningkat. Seperti pada gambar pengaruh konveksitas pada koefisien drag. Bagian belakang mobil atau vehicle rear end. Stabilitas mobil yang juga sangat ditentukan oleh gaya yang terjadi pada bagian belakang mobil. Oleh karena itu, maka pada bagian belakang mobil dibuat lebih lancip pada mobil. Selain dipasang spoiler, juga dipasang sayap atau wing. Sehingga semakin cepat mobil gaya angkat yang timbulkan pusaran atau turbulensi vortex dapat dieliminir. Bagian samping mobil. Reduksi drag pada bagian samping mobil dapat dilakukan dengan mendesain kelingkungan bagian samping atau konveksiti. Yang E, bagian bawah mobil. Kekasaran bagian bawah mobil juga akan meningkatkan nilai drag pada mobil. Reduksi drag dapat dilakukan dengan cara memperhalus bagian bawah mobil. Selain itu, jarak yang semakin pendek antara bodi dengan bagian bawah permukaan jalan akan menghasilkan gaya angkat mobil yang semakin kecil. Yang F, komponen bodi. Komponen bodi seperti jendela, atap, dan lampu depan mobil mempunyai pengaruh penting terhadap besarnya koefisien hambatan aerodinamik. Dengan jendela mobil yang terbuka, atap mobil yang terbuka, dan lampu depan juga yang terbuka akan meningkatkan gaya hambat atau koefisien of drag CD meningkat. Berikut adalah gambar pengaruh lampu jendela dan atap kendaraan terhadap CD. Untuk contoh soal, yaitu diketahui sebuah kendaraan dengan dimensi sebagai berikut: lebar kendaraan 1690 mm, tinggi kendaraan 1500 mm, kecepatan udara 4542,72 Newton, luas penumpang 2,535 meter kuadrat, massa jenis udara 1,12 km per meter kuadrat, kecepatan kendaraan 100 km per jam. Jawab, yaitu FD sama dengan setengah CD rho FA kuadrat AF. CD sama dengan WFD per rho FA kuadrat kali AF. Maka AF sama dengan 1690 dikali 1500 sama dengan 2.535 mm atau sama dengan 2,535 meter kuadrat. Yang hasilnya yaitu jika dimasukkan ke rumus sama dengan 0,32 CD. Sekian penjelasan materi saya mengenai pertemuan 15 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.